pekan, Saudara, kami masih tersambung dengan Pak Trubus Rahadiansyah, pengamat kebijakan publik, dan juga Pak Soleh Daulay, anggota Komisi 9 DPR RI. Saya mau ke Pak Trubus melanjutkan yang tadi, Pak. Apakah sanksi-sanksi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah untuk penerapan PPKM darurat ini, seperti penutupan sementara tempat usaha dan juga yang melanggar aturan PPKM darurat ini, juga ada sanksi-sanksi pidana yang ditetapkan. Apakah ini sudah tepat, Pak, menurut Bapak? Iya, menurut saya sih belum sepenuhnya gitu, belum sepenuhnya. Karena apa? Karena persoalannya masih banyak atau ada beberapa sektor-sektor yang masih dibuka. Nah, kemudian di situ potensi-potensi pelanggarannya kan masih ada. Nah, ini memang nanti tergantung bagaimana kita itu memberikan sanksi ketegasan kepada mereka yang melakukan pelanggaran. Karena persoalannya selama ini memang PPKM atau PSBB sebelumnya juga itu kan sanksi itu nggak banyak dilakukan. DKI Jakarta yang sudah melakukan beberapa sanksi, misalnya sanksi denda, itu pun juga tidak membuat masyarakat jera. Nah, karena itu memang ini perlu ada ketegasan di mana formulasi sanksi lebih menekankan kepada tidak saja denda, mungkin lebih dari termasuk pidana di dalamnya gitu ya. Jadi menurut saya ini ada keberanian lah, ketegasan yang lebih lanjut, sehingga di mana kemudian masyarakat itu betul-betul akan merasa jera. Karena kalau tidak ya mau apapun kebijakannya, termasuk di lockdown pun, kalau misalnya sanksinya nggak ada ya masyarakat tetap aja keluar. Karena ini persoalannya kan ada di tataran di mana persoalan kebutuhan dasar itu harus dipenuhi kan gitu. Jadi kan sampai hari ini kan kebutuhan dasar itu meskipun pemerintah menjanjikan akan memberikan bansos kepada ART RW yang akan di lockdown ataupun yang di lockdown itu, tetapi kan sampai hari ini kan masih berupa wacana yang belum jatuh ke masyarakat, artinya belum diterima oleh masyarakat. Nah, karena itu menurut saya ini segera supaya masyarakat yang sudah di lockdown ini kan persepsinya sudah bahwa sekarang ini harus ada kebutuhan dasar yang harus dipenuhi gitu loh. Jadi janji pemerintah untuk memenuhi itu segera dapat. Nah, harusnya kan atau idealnya kan sekarang sudah diturunkan ini. Jadi jangan sampai menunggu nanti seminggu 2 minggu akhirnya ini sudah lewat gitu, atau jadi tidak efektif lagi kebijakan ini. Karena ini salah satu upaya agar masyarakat tidak keluar rumah. Nah, terutama untuk masyarakat MBR, masyarakat berpenghasilan rendah, tentu ini harus ada formula yang lebih jauh di mana kemudian kebutuhan dasar ini harus betul-betul dilakukan secara tepat gitu loh. Meskipun pemerintah sudah melakukan DTKS kan sebelumnya, atau data sosial dengan Kemensos. Tetapi ini kan persoalannya pada tataran RT RW. Sementara PPKM darurat ini kan RT RW. Artinya kebutuhan dasar itu harus dipenuhi pada masyarakat RT RW secara keseluruhan gitu, tidak lagi berdasarkan pada DTKS gitu loh, Mbak. Oke, Pak Soleh, bagaimana tanggapan Pak Soleh dengan pengawasan yang memang harus dilakukan oleh DPR, termasuk yang tadi disebutkan oleh Pak Trubus terkait juga bansos dan kebutuhan masyarakat yang kita tahu kalau misalnya dengan pembatasan ini mereka tidak bisa banyak pergerakan begitu ya. Bagaimana DPR ini melihatnya, apakah bagaimana caranya agar peraturan ini dapat efektif karena biar bisa mengurangi ataupun menurunkan tingkat COVID-19 di Indonesia ini? Jadi sebuah kebijakan yang baik itu mestinya memang harus diiringi oleh reward and punishment ya. Jadi harus ada juga nanti bagaimana agar penghargaan diberikan kepada mereka yang taat hukum. Nah, penghargaannya itu bagi mereka yang kurang mampu, mereka tidak bisa katakanlah memperoleh hasilan suatu saat jika diadakan penutupan seperti itu, ya tentu harus ada bantuan sosial. Ini adalah bagian dari reward yang diberikan kepada mereka. Karena kalau nggak diberikan, ya pasti akan keluar juga. Pasti akan cari bagaimana caranya supaya mereka bisa hidup. Nah, karena itu memang ini penting sekali untuk diperhatikan. Itu satu bagian dari ya. Kemudian punishment-nya, itu kan pilihan-pilihannya kan ada, katakanlah tadi ada orang yang didenda, kemudian ada orang yang dipenjara. Tapi kalau didenda, itu belum tentu semua orang bisa membayar. Katakanlah mereka yang keluar rumah kemudian melakukan pelanggaran itu justru keluar rumah untuk cari uang. Nah, kalau dia didenda ya tidak punya uang gitu. Tapi kalau misalnya orang paksa untuk mengikuti aturan yang memang tidak sanggup untuk melakukannya, itu akan berat lah ya. Jadi karena itu yang soal dipikir pulang dulu nih tingkat efektivitasnya.
Kemudian yang di penjara. Kalau orang misalnya melanggar lalu di penjara, nah penjara kita saja sekarang jadi problem. Karena banyak yang over capacity, banyak sekali penjara-penjara kita yang jumlah itu sudah melebihi batas-batas yang semestinya. Jadi karena itu kalau misalnya mereka nanti dimasukin ke sana lagi, itu akan menimbulkan penumpukan orang di dalam penjara yang menyebabkan itu juga tidak sehat. Justru di tempat-tempat seperti itu dia akan ada penyebaran virus lagi gitu. Jadi ini jadi problem. Kalau didenda dan di penjara ya tidak cocok gitu. Lalu bagaimana? Nah menurut saya tidak ada sebetulnya contoh yang pernah dilakukan oleh DKI, yaitu dengan melakukan kerja sosial. Jadi kalau ada orang yang melanggar ya kemudian terbukti melanggar ya lalu dipanggil lalu diperiksa, setelah terbukti lalu disuruh melakukan kerja-kerja sosial. Apa itu kerja-kerja sosial ya? Bisa jadi membersihkan taman kota, kemudian. Nah ini berarti kalau sanksi denda ini masih relevankah Pak? Kalau denda saya bagi yang tidak mampu ya tentu dia tidak akan mampu bayar. Kalau dia tidak mampu bayar, saya denda diganti dengan penjara, di penjara orang penuh. Jadi karena itu memang agak sulit ini. Jadi karena itu saya berharap bahwa yang dilakukan itu lebih masuk akal ya. Katakan ya tadi kerja-kerja sosial tadi itu, katakan membersihkan rumah-rumah ibadah, membersihkan tempat-tempat di mana fasilitas-fasilitas masyarakat umum yang diperlukan oleh banyak orang misalnya seperti itu saya kira itu akan lebih mengikat. Bayangkan kalau misalnya 2 hari orang diminta untuk mengerjakan itu ya saya kira akan muncul kesadaran untuk tidak. Nah, jadi karena itu arah daripada kebijakan itu tetap harus rasional dan mungkin dilaksanakan. Karena kalau tidak ya nanti malah justru yang kita anggap efektif malah dia tidak akan efektif. Karena untuk melakukan pengawasan saya tidak mudah. Tidak mudah untuk mengawasi masyarakat sebanyak itu. Jadi karena itulah kira memang sekali lagi kita harus memberdayakan masyarakat untuk bagaimana menertibkan masyarakat. Jadi memberdayakan masyarakat untuk menertibkan masyarakat. Saya kira itu adalah salah satu metode yang paling efektif ya untuk diterapkan saat ini. Oke baik, jadi yang paling penting adalah balik lagi ke kesadaran masyarakat terhadap pembatasan-pembatasan yang memang harus dilakukan ya untuk sama-sama tujuannya satu untuk mengurangi penaikan angka kasus COVID-19 lagi. Terima kasih Bapak-Bapak, Pak Trubus Rahadiansyah, pengamat kebijakan publik, dan Pak Saleh Daulay, anggota Komisi 9 DPR RI. Semoga harapan kita bersama nih PPKM darurat ini bisa berjalan dengan efektif dan menjadi solusi ya Pak untuk menekan angka COVID-19. Terima kasih Bapak-Bapak, selamat pagi. Selamat pagi.